mahasiswa Gajah Mada sudah nekat, ya, mereka turun habis-habisan kayaknya di kampus induknya itu, dan meneriakkan dengan menyebut UGM itu adalah Universitas Gudang Masalah. Universitas Gudang Masalah. Kenapa? Ya karena terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, ya. Dan ini karena kenekatan dari rektornya yang membantu Jokowi menjadi garda terdepan, ya, siap menghadapi rasa malu, dan pada akhirnya kampus itu dikorbankan. Dan sekarang tampaknya mahasiswa sudah tidak sabar lagi, ya, teriak-teriak, ya, revolusi pendidikan. Dan ini saya kira rektornya Ova Emilia harus melihat persoalan ini dengan lebih jernih, ya. Tetapi memang resikonya kalau dia membela mahasiswa, ganti posisi gitu pemirsa, dan kemudian bongkar bahwa Jokowi itu memang bukan lulusan Gajah Mada, karena memang tidak pernah ada dokumennya yang mendukung itu, baik pada sidang di KIP maupun narasi-narasi yang dibuat oleh Ova Emilia sendiri juga tidak menunjukkan dokumen aslinya seperti apa, hanya omon-omon doang, ya. Sekarang tampaknya sudah menggugah mahasiswa untuk melakukan perlawanan. Ini akan menjadi seru kalau perlawanan dari Gajah Mada ini sampai akhirnya bisa mendepak rektor. Kalau rektor tidak berani bersuara, atau rektornya itu, Ova Emilia itu malah kabur dari desakan dari mahasiswa itu, ya. Ya pastilah akan terjadi huru-hara di kampus Gajah Mada itu, dan mungkin akan muncul satu deklarasi baru atau revolusi di internal di Gajah Mada itu, karena rektor tampaknya mungkin sudah mengangkat bendera putih, tidak sanggup lagi untuk membela Jokowi karena memang tidak bisa meyakinkan. Yang namanya palsu itu memang nggak bisa dengan mudah dibela dengan kecerdasan, pemirsa, ya. Dia hanya bisa dibela dengan otot dan tidak punya rasa malu, ya. Ketika yang terjadi itu adalah di dunia kampus, maka yang terjadi adalah reaksi yang ada di dalam Gajah Mada, ya. Kenapa Gajah Mada, mahasiswa Gajah Mada pada akhirnya membuat satu bentuk aksi revolusi pendidikan, ya. Kami rindu kepada kemurnian akademik, ya, tidak dipakai sebagai gedibal, sebagai bempernya Jokowi, dan itu juga akhirnya mengibarkan bendera setengah tiang gitu, ya. Ini karena bisa jadi juga ketika orang berinteraksi di luar antara orang Gajah Mada dengan orang luar, selalu ditanya, kenapa itu rektor ente itu kok seperti itu? Nah, mungkin bisa jengkel, ya, karena selama ini yang bersuara itu adalah memang rektornya. Dan kenapa rektor itu bersuara seperti itu? Ya tidak lain dan tidak bukan, mungkin ada perjanjian, ya, karena rektor itu mestinya kan tidak Ova Emilia yang diminati oleh senat universitas itu, pemirsa, tapi karena dia didukung oleh Pratikno dan dia direstui oleh Jokowi, ya, kemungkinan kan akhirnya ditransaksikan jabatan rektor itu. Ya, sebetulnya Anda tidak jadi rektor, tapi saya siap jadikan Anda menjadi rektor. Tapi Anda janji, berani nggak? Janji apa, Pak? Ini ada persoalan ijazah ini, ya, yang kemungkinan akan meledak. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ini salah satu ketegangan antara pendukung Jokowi dan pendukung Roy Suryo dalam polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Kita melihat bahwa perdebatan ini cukup lama terjadi di media sosial terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan berbagai pihak menyatakan bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu, bahkan jelas para tersangka menyampaikan begitu. Namun teman-teman, ya, perdebatan ini ya sering kita lihat terjadi di televisi, bahkan baik pendukung Jokowi maupun pendukung Roy Suryo adu argumen terkait dengan keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Nah, jadi teman-teman, bahwa terlepas dari pihak tersangka menyatakan di beberapa media sosial menyatakan bahwa ijazah Jokowi
99,9% palsu, itu artinya bahwa dengan kajian atau narasi-narasi yang sering mereka sampaikan di publik, ya sering hal ini diliput oleh berbagai media, bahwa seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo dan timnya menyatakan 99,9 adalah jasa mantan presiden adalah palsu. Ya, jadi teman-teman banyak timbul pertanyaan apakah benar atau tidak ijazah mantan presiden Jokowi tersebut adalah palsu. Ya, dengan keterangan yang disampaikan oleh Roy Suryo dalam pernyataannya di setiap media sosial, atau memang seperti apa. Nah, di bawah ini ada beberapa komentar netizen. Coba kita lihat satu persatu. Menyatakan kejujuran seorang pemimpin lebih penting daripada kejujuran Garo. KPU dibawa sampai pusat, harus diusut. Karena kenapa? Karena KPU pun ikut bermasalah, sudah membohongi rakyat Indonesia. Ya, semoga pembela kebenaran semua diberi kesehatan. Ya, kau gentle. Ya, apa benar palsu gitu ya? Mantap. Semoga perintah bertindak tegas tanpa pandang bulu. Ya, orang yang berbuat jolim, kebohongan, pengkhianat pada negara secepatnya dapat karma lakna azab dari. Ya, kalau ada Jokowi tinggal tunjukin saja, udah nggak gaduh masyarakat. Kita pakai logika aja bos ya, kalau memang ijazah asli persoalan ijazah yang disebut palsu nggak bakalan sampai ke pengadilan. Ya bos, dan dulu juga beres. Joko juga kalau ijazah asli pasti diperlihatkan. Nah, jadi sering pertanyaan seperti ini ya sering terjadi atau bermunculan di media sosial. Ya, yang menyatakan bahwa kalau ijazah Jokowi itu asli, ya pasti tidak takut untuk memperlihatkan. Pasti dari awal hal ini pasti ditunjukkan. Nah, jadi teman-teman, bahwa memang kalau ya pernyataan-pernyataan ini sering bermunculan di media sosial dari berbagai sumber, tentu ya dari awal Pak Jokowi tentu ini harus menyelesaikan, ya, mengungkapkan apa sebenarnya fakta yang terjadi terhadap ijazah yang ditulis palsu. Dan tentu juga Pak Jokowi membantah hal ini, ya, dari awal kalau ijazahnya itu palsu. Nah, kenapa ini sampai di pengadilan, teman-teman? Ya, kenapa enggak Pak Jokowi menunjukkan seperti yang dilakukan oleh seorang Mahkamah Konstitusi Al-Susani, ya, ketika pada saat itu dituding ijazahnya palsu, tapi apa yang dia lakukan dengan menunjukkan, dengan memperlihatkan ijazahnya di hadapan publik, bukan malah melaporkan. Ya, saya rasa bahwa Bambang Tri dan Gus Nur juga di penjara, di publik, maksudnya di penjara ya gara-gara sebuah ijazah. Saya rasa bahwa ini masyarakat Indonesia sudah bersikap tegas ya, dan bahkan mereka mengetahui hal ini dengan ditetapkannya Bambang Tri dan Gus Nur di penjara. Itu artinya bahwa ya bukan berarti ijazah Jokowi adalah asli, ya, sampai kita melihat kedua orang tersebut ya setelah keluar dari penjara, tapi kita melihat ya pernyataan mereka di setiap media sosial semakin gacor, saya rasa, bahkan semakin berani menyampaikan kebenaran terkait informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan mereka tidak tidak takut ya untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang mereka alami sepanjang di persidangan. Nah, hal ini teman-teman, kita melihat bahwa dugaan dari netizen terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini semakin kuat kalau
itu tidak ditujukan. Tapi kalau misalnya ijazah itu ditujukan, diperlihatkan, saya rasa bahwa tidak ada lagi tidak muncul lagi ya pertanyaan-pertanyaan berikutnya terhadap ijazah Pak Jokowi kalau yang aslinya mau ditujukan oleh Pak Jokowi. Tapi kita melihat sampai di detik ini beberapa kali digugat oleh dari Fakultas Kehutanan, bahkan dari alumni ya dari Fakultas Kehutanan, bahkan seorang dari tim Roy Suryo juga menggugat di pengadilan, baik dalam sidang civil lawsuit ini sudah digugat. Tapi tidak ada keputusan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan tidak ada keputusan yang menyatakan ijazah Jokowi adalah palsu. Jadi ini sepertinya gantung. Nah, jadi untuk teman-teman bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.